Shalom saudara, apa kabar? Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagi Anda yang pertama kali bersama dengan kami, Anda bersama saya, Gloria Lungat, sebagai penyampai perkongsian renungan awan biru. Bagi Anda yang setia bersama dengan kami, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan bagi Anda yang belum subscribe, diingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe supaya Anda boleh mengikuti setiap perkongsian dari channel kami, Renungan Awan Biru. Saudara yang terkasih, perkongsian kita pada kali ini bertema tetaplah setia sampai akhir. Nah, perkongsian kita pada kali ini mengajak kita ataupun memperingati kita bersama untuk menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk tetap setia. Sebab itu ia dimulai dengan kata tetaplah setia, tetaplah setia sampai akhir hidup. Apakah akhir hidup kita sebagai manusia? Akhir hidup kita manusia, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setiap kita pasti akan melaluinya, pasti akan menghadapinya. Jadi kita harus bersedia menghadapinya. Dan namun di sini kita bukan belajar tentang bersedia menghadapi, tetapi kita harus tahu, ingatkan kembali apakah akhir hidup kita. Akhir hidup kita ialah kematian. Setiap kita pasti akan mati. Setiap orang pasti akan mati. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 5c ya, 5c sehingga ayat yang ke-7 berkata demikian, kerana manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timbah dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi saudara, inilah akhir hidup kita manusia. Dan di sepanjang hidup kita itu, sebelum kita berada di garis akhir hidup kita dituntut untuk setia. Kita dituntut untuk setia. Oleh itu, di perkongsian kita pada kali ini, kami mengajak kita bersama-sama untuk menjadi setia. Sebab itu kita memulai tema kita dengan perkataan tetaplah setia. Tetaplah setia sampai akhir hidup kita, yaitu sampai tubuh kita kembali kepada debu, roh kita kembali kepada Allah yang memberikannya. Jadi saudara yang terkasih, kita dituntut untuk setia sampai akhir hidup kita. Jadi kesetiaan kita itu kita berikan kepada siapa? Ataupun kita setia kepada siapa? Kepada siapakah kita mau tunjukkan taat dan setia kita itu sepanjang hidup kita di dunia ini? Dalam keluarga, anak-anak diajar, anak-anak dituntut untuk taat dan setia kepada kedua orang tuanya, kepada orang yang lebih tua dari mereka dalam keluarga mereka. Karena dari mereka lah, tanpa mereka, mereka tidak akan lahir berada dalam dunia ini. Sebab itu anak-anak dituntut untuk taat, menghormati orang tuanya. Jadi kita manusia ini asalnya dari mana?
kita itu dicipta oleh siapa? Kita dicipta oleh Tuhan kita, Allah Sang Pencipta langit, bumi, serta isinya. Dan Yesus berkata, barang siapa telah melihat Dia, ia telah melihat Allah. Jadi, Yesus berkata bahwa Allah di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Apakah maksudnya? Berarti Yesus itu adalah pencipta, Sang Pencipta. Bahkan Yesus dalam Wahyu memberitahu kita bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, sentiasa ada. Yesus sentiasa ada. Dia adalah pencipta. Jadi kepada siapakah kita mau tunjukkan, ataupun kepada siapakah kita harus bersikap taat dan setia sepanjang hidup kita sebelum kita mengakhiri hidup kita ini? Yaitu sudah semestinya kita mau taat dan setia kepada Sang Pencipta, yaitu Allah kita, Bapa kita yang di surga, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa kita. Ia bukan saja Sang Pencipta, tetapi Dia juga adalah yang telah menebus kita dari dosa dan juga memelihara kita. Karena Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Tuhan yang setia, Dia adalah pribadi yang taat melaksanakan karya keselamatan dengan jiwa kita. Dan Dia menghendaki hidup kita, iman kita, kepercayaan kita hanya terarah kepadanya. Jadi kepada siapakah kita mau menunjukkan taat dan setia kita? Kepada Allah Sang Pencipta, kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau ada kepercayaan yang lain yang menolak kepercayaan ini, Anda juga harus menolaknya. Karena itu bertentangan. Jadi kita semua harus setia kepada Allah Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Ada banyak kepercayaan yang mengatakan Allah mereka Sang Pencipta, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tidak, itu bezanya. Jadi jangan pernah mau meninggalkan Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus. Tetaplah setia pada imanmu. Jangan mau dipesongkan dengan wajah cantik, wajah tampan, dengan kesibukan kita, ya, banyak perkara yang boleh melalaikan kita. Tanpa kita sadar, ia menjadi berhala. Tanpa kita sadar, ia menjadi keutamaan dalam hidup kita, sehingga kita lalai dalam kita menyembah, dalam kita beribadah, memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Seterusnya, saudara, ya. Untuk apa kita setia? Mengapa kita mesti mau setia? Mengapa kita mesti mau setia kepada Tuhan dan Allah kita? Karena itulah yang Tuhan kehendaki, kita setia kepada-Nya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, kita setia kepada Tuhan. Sedangkan sesama kita manusia, kita menghendaki pasangan kita setia pada kita. Tidak beralih kasih, hatinya tidak mendua. Itu sesama manusia. Bahkan dalam pekerjaan, dalam sebuah syarikat, ia menghendaki pekerjanya setia padanya. Tidak membocor rahasia syarikat, setia. Ya. Walau apapun ditawarkan oleh syarikat lain, yang mungkin menawarkan dia gaji yang lebih besar, tetapi ia memilih setia kepada syarikat. Itu kerajaan dunia, pemerintahan dunia. Terlebih lagi
Tuhan, Allah Sang Pencipta kita, Ia menuntut kita setia. Sebab itu, mengapa kita harus setia? Mengapa kita harus setia? Yaitu karena Tuhan menghendaki kita harus setia. Dan mengapa kita mau setia? Karena Tuhan kita adalah setia. Mari kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13 berkata demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, Matius memberitahu kita akan ayat itu, perkataan itu dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, barang siapa yang bertahan, barang siapa yang setia di dalam kesesakan, di dalam kesusahan, yang bertahan dalam godaan, pasti akan selamat. Mengapa kita mau setia? Supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita memilih yang benar, supaya kita berada di tempat yang benar, yaitu selamat. Bagaimana kita boleh tetap setia? Ataupun apa caranya untuk tetap setia? Ramai di antara kita mau setia. Mau setia. Keinginan hati memang mau setia. Bagaimana kita boleh setia sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus punya cara. Kita harus tahu. Sebab memang keinginan kita itu kita mau setia. Tetapi banyak sekali iklan. Ya, banyak sekali tawaran. Ibarat kita nih mau shopping. Duit kita cuma mau 300. Pada mulanya kita cuma mau beli beberapa barang. Namun apabila kita sampai di pasaraya tersebut, ada banyak barang yang ditawarkan di sana. Semua cantik-cantik. Apabila kita tidak tahan hati, apabila kita tidak fokus untuk mau membeli barang yang pada mulanya yang kita perlu itu, kalau kita tidak fokus membeli yang kita perlu itu, tanpa kita sadar, kita menghabiskan uang kita itu membeli perkara yang bukan di dalam rencana kita. Tidak dalam list pembelian kita. Bahkan mungkin tidak mustahil, ya. Kita tidak membeli barang yang sebenarnya tujuan kita yang kita mau beli, kita membeli barang yang lain. Demikian halnya dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Bagaimana kita mau fokus untuk tetap setia? Pertama sekali, jadikanlah Yesus sebagai guru kita. Jadikan Yesus sebagai idola kita. Untuk satu-satunya pribadi yang boleh kita jadikan sebagai idola kita, sebagai guru kita untuk setia. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia telah melakukan pekerjaannya, karya keselamatan dengan setia sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib. Sebab itu kita perlu menjadikan Yesus sebagai guru kita. Karena Yesus sendiri berkata sebelum Ia naik terangkat ke surga, Ia berkata kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Adalah sangat penting kita menjadikan Yesus sebagai guru kita. Guru kita yang tempat kita merujuk dalam apa sekalipun keadaan. Ya, dalam kebingungan kita, di dalam kurangnya pengetahuan kita, ya kita harus merujuk kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi yang pertama, bagaimana kita boleh tetap setia? Yaitu kita harus menjadikan Yesus sebagai guru kita. Ya. Menjadikan Yesus bukan saja sebagai Tuhan kita, tapi Dia sebagai guru kita, sebagai contoh, ya, di mana Ia setia sampai mati. Setia sampai mati, sampai di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Ramai sekali kita anak-anak Tuhan, ya, yang mati dengan keadaan yang baik, tetap setia. Tetapi ada juga tetap setia sampai mati, tetapi dia mati karena dianiaya. Dia mati karena mempertahankan iman kepercayaannya. Saudara yang terkasih, kita harus bertahan. Kita
kita harus tetap setia seperti mana Tuhan kita setia. Ia bukan saja setia di dalam penciptaan, Ia bukan saja setia sewaktu Ia membentuk kita, tetapi Ia setia sewaktu kita jatuh dalam dosa. Ia setia sampai Ia menebus kita dari dosa kita. Jadi kita harus menjadikan Yesus sebagai guru dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita boleh setia? Yaitu Yesus sendiri berkata kepada muridnya sebelum Ia ditangkap, Ia berpesan kepada muridnya, Dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini adalah sangat penting. Seringkali kita anggap itu sesuatu yang remeh. Seringkali kita abaikan perkara ini. Berjaga-jaga. Apa maksudnya berjaga-jaga? Harusnya kita tanpa tidur, tanpa rehat 24 jam membaca Alkitab dan berdoa. Bukan itu maksudnya. Pada hari ini bermaksud bahwa berjaga-jagalah dan berdoa, yaitu kita harus sentiasa ingat. Ingat, kita harus sentiasa sadar, kita harus sentiasa tahu bahwa hidup kita ini akan berakhir. Dan di samping kita, melalui hidup kita menjalani hidup kita harus sentiasa berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Sentiasa ingat, sentiasa tahu bahwa hidup kita bukan sampai hari ini. Hidup kita cuma sementara di dunia ini. Di samping itu kita perlukan kekuatan. Karena Yesus sendiri berkata bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Hati kita memang mau menjadi taat dan setia, tetapi banyak godaan sekali, banyak iklan, banyak yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita untuk memperoleh kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk tetap menjadi manusia Tuhan, anak-anak Tuhan. Saudara, kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Harus menjadi orang Kristen yang berdoa. Mungkin kita berkata, saya bukan pastor, saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan gembala, saya bukan pengurusi sidang, saya bukan pemimpin gereja harus berdoa. Tidak. Setiap pribadi, setiap orang Kristen yang percaya itu harus berdoa. Harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus bercerita, kita harus berhubung dengan Tuhan kita secara langsung. Saudara, seringkali kita disibukkan, terutama bagi kita yang bekerja sambil melayani. Sudahlah kita bekerja di luar, kemudian kita membantu dalam pelayanan, rasanya pekerjaan itu berganda. Tetapi tidak mengapa kalau kita sungguh-sungguh ikhlas dan tulus melakukan itu. Tuhan pasti memampukan kita. Seringkali kita penat, tanpa kita sadar, baring-baring, terus tertidur dan kita lupa untuk berdoa. Itulah cara dunia untuk melalaikan kita. Dia menyibukkan kita. Dia sibukkan kita dan pekerjaan. Dia menawarkan kita pekerjaan yang bagus, pangkat yang bagus, gaji yang bagus, tetapi syaratnya Anda harus sibuk. Anda harus punya target. Anda harus melakukan itu dan ini. Tidak salah, saudara, semua itu. Tetapi kita harus berdoa supaya Tuhan menggagalkan segala rencana-rencana iblis itu untuk menyibukkan kita, supaya perjalanan pekerjaan kita itu adalah normal. Sebab itu kita harus berdoa supaya pekerjaan kita, kehidupan kita harian berjalan dengan baik dan lancar, dan rencana-rencana iblis digagalkan dalam hidup kita apabila kita sentiasa berjaga dan berdoa. Apabila kita punya masa untuk berdoa, datang kepada Tuhan. Sebab kita tidak akan punya kekuatan hanya dengan akal kita, hanya dengan tenaga kita sendiri. Kita perlu akal dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Kita perlu tenaga dari Tuhan itu. Itu kita harus berdoa. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus rasa dekat dengan Tuhan. Sebab itu kenapa ramai sekali anak-anak Tuhan merasa jauh daripada Tuhan. Sikit-sikit kecewa, sikit-sikit dia tekanan, sikit-sikit dia stres. Kenapa? Kosong hati dia. Dia cepat marah. Kenapa? Dia tiada hubungan dengan Tuhan.
dia tidak ada hubungan dengan Tuhan. Hubungannya jauh, dan dia rasa Tuhan itu jauh daripada hati. Padahal Tuhan sangat dekat. Tuhan menunggu dia. Jadi mari kita, ya, untuk menjadi tetap taat dan setia kepada Tuhan, marilah kita berjaga-jaga dan berdoa dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang terkasih, ya, tujuan perkongsian kita pada kali ini yaitu supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, orang-orang Kristen yang tetap setia dalam kehidupan kita. Apabila kita setia kepada Tuhan, tanpa kita sadar kita akan setia dengan pasangan kita dalam bagi mereka yang berumah tangga. Tanpa kita sadar kita akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tanpa kita sadar kita akan menjadi orang-orang yang bekerja dengan benar dan jujur dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, apabila kita setia kepada Tuhan. Oleh itu, marilah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.